Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, ketua kelasnya Pak Ali untuk pimpin doa. Silakan Pak Ali. Mari kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pagi ini sebelum pelajaran saya lanjutkan, saya absen dulu. Yang pertama Ali Nafiq hadir. Hadir Pak. Nur Salim hadir. Ahmad Khairir Hadir Pak Guru. Sohibul Ihsan. Izin Pak. Izin ya. Ya mudah-mudahan dia cepat bisa bergabung dengan kita ya, mudah-mudahan. Baik anak-anak, pembahasan kita kali ini adalah sholat dalam keadaan tertentu ya. Karena habis liburan panjang ya dari semester 1 yang lalu, kita sekarang masuk ke baru yaitu sholat dalam keadaan tertentu. Tapi sebelumnya, apakah ada anak-anak yang tahu apa itu salah satunya sholat dalam keadaan tertentu itu apa saja? Coba. Apa Mas Ali? Sholat ketika sakit. Sholat ketika sakit. Ya, betul sekali ya. Betul. Beri tepuk tangan. Ya. Kemudian lagi apa? Ada lagi? Ketika di kendaraan. Ketika kendaraan ya. Pinter sekali ya, padahal ya, pinter sekali. Ya baik, anak-anak, tujuan kita dalam mempelajari ini adalah anak-anak bisa menjelaskan ya pengertian sholat dalam kondisi tertentu. Kemudian anak-anak dapat menunjukkan sholat sebagai dalam berbagai keadaan. Kemudian dapat membuktikan bahwa sholat sebagai perintah Allah dapat menerapkan unsur tanggung jawab istiqomah yang terkandung dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan materinya yaitu sholat dalam kondisi tertentu. Ya. Sholat dalam kondisi tertentu itu adalah sholat yang dilakukan dengan kondisi-kondisi yang tidak normal ya. Artinya kondisi-kondisi tersebut memang tidak seperti biasa ya. Berarti cara-caranya pun lebih lebih longgar ataupun lebih luas seperti itu karena sholat itu ya memang tidak bisa dilakukan secara normal. Dasar hukumnya yang pertama ini adalah surat An-Nisa ayat 102. Iya. Surat An-Nisa ayat 102 ini anak-anak aku yakin semuanya sudah tahu ya. Kalau ini suratnya ayatnya panjang sekali. Nanti kalau saya baca ya terlalu panjang ya. Ya intinya begini, bahwasanya dalam surat An-Nisa itu ya dijelaskan bahwasanya ketika berperang mereka harus tetap waspada dengan menyandang senjata mereka. Walaupun waspada karena apa? Karena musuh itu akan selalu melihat kelemahan kita, terutama ketika kita lengah ya saat sholat seperti itu. Di dalam hadis juga dijelaskan, misalkan sholat dalam keadaan tertentu yang lain itu adalah ketika sholat di dalam perahu kecil ya, ini sholat di dalam perahu kecil. Jadi di dalam perahu kecil ini apabila kita melakukan sholat terjatuh dan tenggelam, maka ini diberi keringanan ya. Jadi artinya tidak usah dengan berdiri. Kalau perahu besar ya tidak masalah ya ini. Ya itu seperti itu. Jadi ini adalah salah satu keringanan atau dasar-dasar hukum ketika kita mengalami suatu keadaan yang memang membutuhkan terjepit ya seperti itu. Darurat seperti istilahnya, seperti pintar sekali Mas Salim ini ya. Berikutnya adalah sholat khauf dan tata caranya. Sholat khauf itu adalah merupakan sholat fardu yang dilakukan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan ya. Pada masa Nabi, sholat khauf ini dilaksanakan di tengah berkecamuknya pertempuran melawan orang-orang kafir ya. Berarti beliau itu melakukan sholat berjamaah ya, tetapi ya itu dengan perasaan khawatir dan takut ya, karena akan adanya serangan musuh. Nah, tata caranya ini ada beberapa tata caranya. Jika dipastikan sholat musuhnya itu dari arah kiblat, yang pertama adalah imam mengatur barisan sholat ya menjadi 2 atau lebih.
Kemudian imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, imam dan kedua barisan melakukan takbiratul ihram hingga rukuk bersama-sama. Kemudian imam dan barisan pertama melakukan sujud seperti itu. Sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Setelah imam barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri semula, maka barisan kedua itu melakukan sujud, ya, dan imam dan pertama berjaga-jaga. Pada rakaat kedua barisan kedua ikut bersujud, berarti bergantian seperti itu, bergantian antara setelah shaf pertama atau shaf pertama ikut imam, kemudian berdiri ganti kedua belakangnya seperti itu. Itu apabila memang dipastikan dari musuh dari arah kiblat seperti itu sampai terakhir sampai salam. Nah ini kalau musuhnya dari selain kiblat misalkan, ya ini berbeda lagi. Kalau dari selain kiblat, ya berarti ketika setiap satu rakaat, ya imam berdiri, ya satu rakaat itu melanjutkan sampai salam, kemudian berdiri berjaga-jaga. Ganti rakaat kedua, ya ikut imamnya, ya ikut sholat sampai salam, kemudian berjaga-jaga seperti itu dan seterusnya. Karena ini banyak sekali ya yang musuh akan menyerang dari arah selain kiblat ini. Kemudian berikutnya adalah sholat ketika sakit, ya berarti ketika sakit pun kita diwajibkan melakukan sholat, ya sholat. Ya, yang pertama apabila sakitnya memang tidak mampu berdiri, misalkan, ya tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk bersimpuh, ya atau berselanjur kaki atau apapun yang bisa, ya misalnya duduk. Tetapi jika duduk tidak mampu, ya maka diperbolehkan sholat dengan terlentang, ya terlentang. Kemudian apabila memang terlentang kesusahan, misalkan yang ketiga yaitu dengan isyarat mata, hanya bisa berkedip saja. Nah ini yang terakhir, misalkan hanya berkedip pun tidak bisa, ya, atau mungkin memejamkan mata saja, nah, maka itu boleh dengan menggunakan isyarat yang dibaca di dalam hati, baik rukunnya atau apapun itu di dalam hati, ya seperti itu. Baiklah anak-anak, sampai di sini penjelasan kita, penjelasan saya. Mudah-mudahan anak bisa paham. Ada pertanyaan anak-anak? Jelas ya? Jelas Pak Guru. Ya baik. Sekarang ini saya akan bagikan LKPD ya untuk dipelajari sekarang. Sebelumnya tapi dibagi kelompok dulu karena kelas ini banyak yang tidak masuk, ya. Saya bagi dua kelompok besar saja, ya. Yang pertama dari Mas Nur Salim, ya, bersama Ahmad Kaitir. Yang kedua dari Mas Ali, ya. Mas Ali sendirian karena ya yang banyak yang tidak masuk. Jadi ini kalian tugasnya ada. Dalam Mas Kaitir, ya. Sendirian saya, Pak. Nah, iya sendirian, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, kendel dewean, nggak masalah. Kalian tugasnya adalah ini. Yang tugas satu ini, ya, gambar satu ini dari Mas Nur Salim, ya, kelompok satu, mengawasi gambar ini, ya, mengamati, mari mengamati gambar ini, ya. Kemudian nanti disimpulkan atau bagaimana ini sholatnya bagaimana, ya. Ini dipastikan musuhnya dari arah kiblat, ya, Nur Salim, ya, Mas Nur Salim, ya, ini ya. Bisa dilihat Mas Nur Salim gambarnya, Mas Nur Salim. Bisa Pak Guru. Alhamdulillah, ya bisa dilihat. Ini ya Mas Ali, ya Mas Ali ini. Ya Mas Ali yang gambar dua ini, ya. Bisa dilihat Mas Ali gambarnya? Ya, Pak. Bisa dilihat? Alhamdulillah, ya. Bisa dilihat. Ya. Jadi kalau melihat gambar ini nanti kalian bisa simpulkan bagaimana itu sholatnya. Kalau seperti itu keadaannya seperti ini, nanti diisi di sini, ya, di lembar jawab ini, lembar jawab. Berarti sesuai kelompoknya, kelompok satu dari Mas Nur Salim, kelompok dua dari Mas Ali, itu ya. Nanti yang lembar ya ini diisi di kelompoknya, di lembar jawab ini. Saya bagikan ini, ya. Nanti diisi, nanti dipresentasikan di depan. Itu. Oke, Pak. Sampai di sini, ya saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, siap, Pak. Ya, kalau ada masalah nanti bisa ditanyakan. Ya sudah, ya. Ini saya pikir waktunya sudah habis, ya. Mas Nur Salim bisa membacakan ini bagaimana itu hasil dari pengamatannya ketika melihat gambar tadi, gimana cara sholatnya, coba dibacakan. Apabila musuhnya dari kiblat, pada rakaat pertama imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. Kemudian imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan.
Imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga rukuk bersama-sama. Yang keempat, imam dan barisan pertama melakukan sujud. Ya, itu saja ya. Ya. Nah, itu sampai sama ini banyak ini ya. Ya, oke, bagaimana, ya. Bagaimana yang Mas Ali Nafe sudah siap? Siap, Pak. Ya, dibaca gimana presentasinya? Kalau orangnya sakit tidak bisa berdiri, maka dia bisa sholat sambil duduk, Pak. Ya. Kemudian Terus? kalau sambil duduk tidak mampu, dia bisa sambil tidur miring. Kemudian kalau tidur miring tidak bisa, dia juga bisa sholat dengan sambil tidur terlentang. Ya. Kemudian kalau tidak masih bisa dengan menggunakan isyarat. Ya, sudah ya. Nah, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ternyata murid-murid saya pandai-pandai ya, beri tepuk tangan. Ya. Terima kasih ya. Jadi itu kesimpulannya bahwasanya sholat dalam keadaan darurat salah satunya ketika berperang ya. Walaupun kita berperang, kita tetap wajib melaksanakan sholat ya. Walaupun ketika kondisinya mengkhawatirkan ya, tetap wajib melaksanakan sholat. Ini tentunya ketika ada jeda, pas tembak-tembakan sholat ya di tengah lapangan ya ditembak nanti ya, tidak. Maksudnya itu ketika ada waktu jeda, pasti berperang pasti kan ada waktu jeda, tidak sekaligus perang terus seperti itu kan tidak bisa ya, pasti ada waktu jeda. Tetapi kalau musuhnya memang dipastikan dari arah kiblat ya, tadi caranya sudah dijelaskan oleh Mas Salim tadi ya. Nah, kemudian kalau tidak dari arah kiblat nanti bergantian ya, dari saf 1 ikut imam sampai selesai ya, melanjutkan sampai selesai dan seterusnya. Kemudian ketika sakit juga seperti itu ya, ketika sakit memang ketika tidak bisa melaksanakan sholat secara normal ya, misalkan berdiri tidak bisa maka boleh duduk tidak bisa boleh tidur terlentang atau tidur miring ya, dan seterusnya seperti itu. Bahkan kalau terlentang pun tidak bisa memberikan isyarat, tidak bisa berkedip matanya misalkan ya boleh itu menggunakan isyarat dengan di dalam hati seperti itu. Ya, sampai di sini anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Mas Nur Salim, gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Bapak, siap. Ya, simpulkan gimana? Sholat wajib harus tetap dilakukan meski dalam keadaan sakit ataupun perang dengan beberapa kelonggaran tertentu. Ya, bagus sekali. Ada yang lain, Mas Nafi? Ada yang lain? Cukup. Tidak. Sholat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan, Pak. Wah, sangat super sekali ya. Jadi sholat wajib itu dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun itu, entah itu dan sakit atau apapun saja keadaannya ya, itu harus tetap dilakukan ya, walaupun dalam keadaan kesusahan apapun. Bahkan ini sakit yang sangat parah pun ya, misalkan ketika sudah sangat parah ya, hanya bisa terpejam matanya ya, itu harus tetap dilakukan ya. Ini sampai di sini penjelasan saya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Pak, jelas Pak. Ya, kalau tidak saya akan nilai. Ternyata murid saya bagus-bagus, nilainya 100 semua ya. Secara alhamdulillah ya, nilainya bagus semuanya. Baiklah, saya cukupkan sekian dulu, dan minggu depan kalian ketemu lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.